warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam terbaik semoga Pak Bayu, guru kita bersama, senantiasa Tuhan berkati, Allah berkahkan, Amin. berikan keleluasaan, sehat, karena masih banyak yang tidak sempat mengikuti training ini, berharap ilmunya tetap sampai kepada masyarakat di Indonesia. Amin. Pak Bayu, pada kesempatan yang baik ini, di tengah-tengah semangat bergeliatnya destinasi wisata di Indonesia, salah satu catatan terbaik dari Pak Bayu adalah tentang rekreasi. Baik. Waktu materi tadi malam memang belum disinggung secara khusus, tapi kami ingin mendapatkan pencerahan. Kebetulan saya mewakili masyarakat di kampung, di masyarakat Garut Selatan, itu berada di hantaran pengembangan pariwisata di Jabar Selatan. Baik. Kami memiliki areal yang sesungguhnya ini untuk pemberdayaan masyarakat, menjadi role model. Karena kemarin saya sampaikan sebagai motivasi awal bagaimana tata laku budaya masyarakat menghormati tanah itu sudah sangat punah. Baik. Tanah menjadi jenuh. Kalau kemarin disampaikan bahwa masyarakat sudah mulai abai terhadap tanggung jawab mencintai lingkungan. Nah, representasi kegiatan rekreasi yang Pak Bayu pernah sampaikan dalam paparan di YouTube-nya itu, kami sudah menanam. Konkretnya kami sudah menanam pohon keras, durian dan alpokat di satu area perkebunan. Sumber airnya tidak begitu menguntungkan. Kami mengandalkan sumur air tanah. Kami sedang merencanakan dengan keterbatasan modal yang ada sebagai masyarakat kecil di daerah, itu ingin membuat kolam sejatinya sebagaimana arahan dari Pak Bayu. Tapi konkretnya sebagai ruang publik yang akan menjadi model masyarakat sebagai pemberdayaan, kami ingin mendapatkan strategi-strategi yang terukur bagi kami di daerah yang tidak memiliki cukup banyak modal untuk mengembangkan rekreasi dalam konteks ramah lingkungan. Terima kasih Pak Bayu. Minta maaf Pak, arealnya berapa luas kira-kira? Arealnya 1 hektar Pak. 1 hektar. Sudah ditanami pohon aren, kemudian pohon durian dan alpokat Pak. Baik. Ketinggian berapa Bapak? Ketinggiannya di bawah 100 mdpl, persis di jalan utama pengembangan pariwisata Jabar Selatan menghadap ke arah sawah dan pantai Pak. Durian apokat? Durian busangking, kemudian oci, kemudian dan alpokat miki. Alpokatnya miki Pak, usianya menjelang 3 tahun Pak Bayu. Baik. Terima kasih Pak Bayu. Baik. Bapak Ibu, begini. Ketika Bapak Ibu nanti ke rekreasi itu adalah level tertinggi di pengajaran kami. Karena apa? Semua orang pasti akan ke sini. Rekreasi. Re and creation. Jadi kembali berkreasi. Untuk membuat destinasi, poin nomor 1 yang harus kita miliki adalah tujuan. Banyak orang-orang membuat tempat rekreasi. Sekarang kan tren yang lagi muncul, petik durian, petik buah, dan sebagainya. Tetapi kita harus pahami satu. Mulai dari apa yang ada itu kita sesuaikan dengan lingkungan kita. Jangan semua punya destinasi yang sama, tidak punya nilai jual. Karena itu kita ingat baik-baik ya, 5 tahun, 6 tahun terakhir, banyak bumdes-bumdes membangun tempat rekreasi. Dan semuanya fokus ke kuliner. Kalau semua buat hal yang sama, maka tidak akan ada nilai jual yang kita punya. Karena apa? Kata rekreasi itu berarti kita membuat satu tempat di mana orang datang akan mendapatkan ide,
orang datang akan mendapatkan satu pencerahan baru. Jadi saya minta maaf. Sekarang kita sudah punya areal nih 1 hektar. View sudah bagus, hadap laut, hadap sawah. Nah, kita harus menghitung Bapak Ibu berapa populasinya. Jadi kalau saya sendiri, kalau menjadi konsultan untuk di bidang wisata, kita harus hitung dalam radius maksimal 8 km. Ada berapa penduduk yang bisa kita cover? Ada berapa penduduk Pak kira-kira di sana? Satu kecamatan 12 desa. Iya. Saya akuratnya belum bisa mengatakan berapa jumlahnya, tapi kalau satu kecamatan itu desanya 12 desa Pak. 12 desa. Satu desa rata-rata ada 1000 kakak? Kurang lebih Bapak Ibu. Baik. Market kita ada 12 desa dengan asumsi 12.000 kakak. Berarti kalau kita hitung populasi penduduk di angka kali 4, 48.000. Karena apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu membuat tempat destinasi wisata, kita harus hitung karena operasional cost juga besar. Operasional cost itu tukang bersih-bersih aja sudah, kalau 1 hektar itu tidak cukup, mungkin 5-10 orang yang ngerjakannya. Nah, karena itu kita harus hitung analisanya. Analisanya yang pertama, kita harus hitung biaya operasional. Seandainya kita kasih karyawan 10, berarti operasional per bulan 30 juta. Ini sudah fixed cost. Artinya kita sebut fixed cost karena itu pasti keluar. Nah, pertanyaan kedua, dapatkah kita mendapatkan biaya operasional itu terpenuhi? Kalau ini 1 tahun berarti operasional aja sudah 360 juta. Nah, langkah pertama yang akan kita bangun, kalau daerah Bapak Ibu kira-kira yang disenangi itu tempat rekreasi seperti apa? Coba umum. Nah, pasti lihat pemandangan pasti, betul ya. Terus habis itu biasanya kolam renang. Nah, terus selfie, kuliner. Nah, pendapatan terbesar dari satu tempat rekreasi, nomor 1 biasanya dari kuliner. Tapi operational cost harus terpenuhi dari tiket masuk. Kalau tidak ada tiket masuk, berarti Bapak Ibu akan sangat berat. Kalau cuma jual makanan aja sangat berat. Karena apa? Di tempat lain juga ada. Lebih dekat dari rumahnya ada. Nah, kalau di tempat kami, seluruh konsep kita, kalau mau grade tertinggi Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah buatkan di sini minimal ada kegiatan. Yang pertama, berarti ada 10.005. Bisa dipahami ya. 1 hektar berarti 1 kaplingnya 10.005. 10.005 berarti minimal ada 10 komoditas sayur. Berarti ada kolam juga 10 kali rata-rata dalam 1.005 itu kali 150 meter. Ada 1.500 meter persegi kolam. Tapi saya minta tolong, buat sedikit yang menarik anak. Minimal ada kolam renang untuk anak. Karena apa? Anak-anak kecil, dia senang semuanya, tapi tetap dia butuh mandi. Senangnya main air. Betul. Terus yang ketiga, yang harus ada lagi selain sayur, selain kolam, kita ada edukasinya. Usahakan Bapak edukasi ini
fix ada di daerah itu. Seperti misal, saya kasih ilustrasi. Saya punya satu tempat di desa yang miskin, di kawasan terpencil, miskin. Daya, minta maaf ya, kalau orang di Mojokerto lihat lokasi saya itu sudah daerah yang paling tertinggal. Berarti menurut Bapak Ibu daya belinya tinggi atau rendah? Rendah. Uang itu hanya ada pada masa-masa tertentu. Ketika saya harus mengangkat satu daerah yang terisolir, yang betul-betul miskin, maka saya buat konsep masuk gratis. Jadi terus terang agak luas ya, sekitar 6 hektar. Masuk sini gratis. Yang berbayar itu kolam renang saja. Jadi kalau mereka mau belajar, di sini ada sapi, ada ayam, ada kambing, ada sayur, ada ikan, ada semua lengkap. Mereka masuk gratis. Kenapa saya buat gratis? Karena ekonominya rendah. Terus yang kedua, daerah saya itu panas, sama seperti Bapak. Ini panas. Yang hebat lagi satu, tidak ada air. Karena itu saya buat standar tertinggi, kolam renangnya pakai isi ulang. Air isi ulang. Jadi saya sirkulasi. Jadi ketika orang masuk ke situ, Bapak Ibu, image pertama, kualitas airnya number one. Yang kedua, karena di sini tempatnya panas, saya buat kolam renang indoor. Saya kasih naungan. Kenapa saya kasih naungan? Kalau tidak dikasih naungan, uap airnya cepat. Yang kedua, debunya minta ampun. Airnya cepat kotor. Nah, ketika saya membuat ini, orang datang ya cuman bayar parkir, itu Karang Taruna yang ngurus. Terus masuknya gratis. Sehingga apa? Ketika orang gratis, belum tentu orang tua itu mau ikut renang loh Bapak Ibu. Betul atau tidak? Yang renang hanya anak-anaknya. Kemudian yang kedua, saya harus menciptakan market. Market saya siapa? Dalam satu kawasan, satu kecamatan, berapa sekolah yang ada? Paham ya? Berapa sekolah yang ada? Memang tiket masuk di kolam renang ini agak mahal, 15.000. Tapi kalau untuk anak sekolah cuma 5.000. Nah, tujuan kita satu, nutup operational cost. Kebetulan di tempat kami itu 80.000 penduduk, total sekolah ada sekitar hampir 50-an sekolah, total murid sekitar 5.000. Maka goal saya hanya satu, 5.000 ini bagaimana setiap tahun 2 kali datang ke tempat saya. Paham maksud saya? Berarti kalau yang sekolah kali 2, ini ada 10.000. Terus yang kedua, target saya dari 80.000 penduduk, ini 1 tahun minimal 1 kali datang ke tempat saya. Nah, ini yang bisa mendapatkan penghasilan besar. Sehingga apa? Operational cost terpenuhi. Terus yang kedua, tempat kami tandus dan gersang. Kalau Bapak Ibu tahu Ndawar Blandong di Mojokerto itu tempat yang paling karena berada di Gunung Kapur, tidak ada air. Nah, karena ini tempat paling tandus, saya buatkan pertanian yang canggih. Jadi semua orang Surabaya, orang Mojokerto kota itu kalau tak bilang ada sayur organik di Ndawar Blandong, semua orang tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Sawahnya saya buat palsu. Terus full modern. Jadi semua pakai drip karena tidak ada air. Sumur kita 100 meter Bapak Ibu. Karena itu saya banyak sekali buat kolam. Kenapa saya harus banyak sekali buat kolam? Untuk nampung air hujan.
Karena air sangat mahal, saya gunakan full drip irigasi. Jadi tadi yang Bapak Ibu pelajari, ini kita sudah buat mulai tahun 2013-2014. Sehingga apa? Di tempat yang gersang seperti itu ada sayuran hijau. Menarik enggak kira-kira? Sangat menarik. Nah, itu yang membuat tempat kami tetap jalan. Banyak orang akhirnya ikut buat kolam renang dan sebagainya. Paling lama bertahan setahun. Karena cuma begitu-begitu saja. Terus yang kedua, kami juga buat program edukasi untuk anak sekolah, Pak. Program edukasi itu kalau pertanian bayarnya ya dulu ya, saya sekarang tidak sempat ngurusi. Kalau dulu saya tarik cuma 15.000. 15.000 itu mereka belajar nanam, mereka belajar metik, dan mereka ngolah bersama gurunya. Makan sehat bersama di situ. Jadi hitungannya begini, 5.000 untuk tiket renang, 10.000 untuk makannya dia. Tetapi dengan jumlah ini, kalau TK, PAUD sampai SD, Bapak Ibu, ini sudah lebih dari operational cost. Bisa dipahami ya. Terus yang ketiga, buat sesuatu yang continue, tidak boleh berhenti. Seperti misal, ini daerah panas, saya kasih sapi perah di sana. Ada beberapa kalau continue tidak berhenti itu begini, kita terus ada lengkap. Jadi kalau yang pas pelatihannya itu pertanian ya nanam, kalau pas pelatihannya peternakan ya ternak. Kalau anak-anak suruh merah sapi itu kan bahagia. Betul atau tidak? Resikonya pagi jam 7 harus sudah datang di lokasi. Sehingga orang tua Bapak Ibu terpaksa kan. Ya terpaksa lama. Mulai merah, mulai ngolah, mulai edukasi, akhirnya kuliner jalan. Masa sih orang tua datang ke situ tidak ikut ngopi? Bapak Ibu lah datang ke tempat rekreasi yang dicari pertama kali apa? Kopi, minum, gorengan, betul enggak? Nah, dari sana tempat wisata akan jalan. Jadi tolong Pak, kalau mau buat destinasi tempat wisata, Bapak buat dulu yang 1.005. Terus kalau untuk yang tingkat SMP, SMA, edukasinya di mana? Dari tempat ini Bapak Ibu kita sudah 4 sekolah. Ya sekeliling kecamatan kami menjadi juara UKS nasional semua. Mendapatkan adiwiyata pertanian untuk UKS. Jadi sekolah-sekolah unggulan. Ini angkatan ini enggak ini gurunya. Salah satu gurunya katanya ikut sekolah juga di sini. Enggak ada ini yang di daerah Kedamaian Gresik sana. Jadi ketika dia belajar di situ sekolahnya jadi meningkat. Karena apa? Di sekolah adopsi cara kita. Kantin sekolah pelihara ayam. Mulai buat kompos, mulai produksi sayur. Kemarin siapa yang dari yayasan yang ada santri sekitar murid 800-an? Tidak ada. Oh kosong. Nah, ada juga yang punya santri gitu. Begini Bapak Ibu, berapa Pak muridnya? Pulang atau tinggal? Netap. Begini. Saya minta maaf Bapak Ibu, ini sekalian untuk ke pondok. Edukasi terbesar untuk pondok pesantren Bapak Ibu, saya berharap di sini. Kenapa berharap di sini? Bapak Ibu tolong yang sudah punya lokasi jadikan jadi tempat rekreasi. Contoh di Batu sini ada sekolah Selamat Pagi Indonesia ya kalau tidak salah ya. Di situ ada game, ada permainan. Anak-anak yang sekolah di situ itu menata semua lokasi. Seandainya Bapak punya ada pasukan 150 orang. 150 orang ini dilatih untuk bertani. Untuk berternak. Tapi jangan semua ya, dibagi-bagi per plot. Seandainya satu tim ini kita buat 15 orang. Berarti ada 10 bidang.
yang bergerak. Nah, ketika ada pelatihan, Bapak Ibu datang ke situ dari sekolah, dari TK, dari apapun juga, ini buat tim. Mereka yang mengajari, membuat game, membuat permainan. Sehingga apa? Maka tempat ini akan menjadi hidup. Edukasinya akan menjadi hidup. Dan yang paling penting lagi satu, setiap murid yang ada di situ pulang dari sana sudah punya pengalaman untuk mengajar. Nah Bapak, buat tempat rekreasi ini yang tersulit buat tim SDM-nya. Terus yang kedua, tanggung jawab. Usahakan satu, masalah terbesar Indonesia topik hari ini adalah sampah, setuju ya? Lah, sampah ini tolong diolah. Dan itu akan menjadi nilai jual yang luar biasa. Seperti misal, seandainya Bapak Ibu datang ke satu destinasi, ke pondok pesantren atau ke apa yang mau destinasi wisata, edukasi. Di situ diajarkan mulai ngolah limbahnya. Ditunjukkan dari dapurnya. Ditunjukkan ngolah pupuknya, ditunjukkan ngolah pakannya, ditunjukkan ternaknya. Anak-anak ikut bantu panen, itu bantu ngasih makan. Kalau yang di pertanian ikut manen, ikut nanam, ikut mupuk lah minimal. Kemudian yang berikutnya lagi digiring sampai ke meja makan. Senang atau tidak? Dan percayalah, pengalaman itu akan menjadi konsep marketing yang hebat. Ketika ketemu teman, ketemu saudara, ketemu siapapun, ayo ke sana. Dan itulah Bapak Ibu ending kita. Terus terang waktu saya masih agak longgar waktu, saya buat di sini rumah makan all you can eat 100.000. Bayangkan di desa saya buat all you can eat 100.000. Mahal atau murah? Mahal. All you can eat 100.000 mahal. Tapi menunya spesial. Sapi, kambing, ikan, ayam, bebek, semua sayur organik. Dan semua produksi sini sendiri. Untuk buat rumah makan ini Bapak Ibu saya harus siapkan 400 induk sapi. Saya harus siapkan ayam 2.000 induk. Bebek 2.000 induk. Puyuh itu sekitar 20.000. Kolam gurami ada 36. Kolam nina ada 36. Yang bisa panen tiap minggu. Kenapa saya harus siapkan sampai sapi 400? Sapi itu setahun setengah baru beranak. Belum tentu jantan. Kalau betina kan tidak boleh dipotong. Betul atau tidak? Jadi 400 itu Bapak Ibu kita cuman bisa panen ya 1 bulan motong 2 ekor lah cuman. Untuk makannya mereka. Kenapa saya harus buat all you can eat 100.000? Sekarang kan tren ulang tahun. Betul atau tidak? Seandainya yang diundang 20 orang teman-temannya buat ulang tahun di rumah 2 juta cukup enggak? Enggak cukup kan? Kalau di sini silakan makan semuanya. Daging bakar, kambing guling, steak, bakso. Dan yang keren lagi satu, semua organik. Maka ini jadi program yang sampai antri kalau masak makan di sini. Soalnya kursinya hanya 200. Paham maksud saya? Nah, tolong Bapak Ibu ke depan. Ketika Bapak Ibu nanti mulai ternak ayam, ternak bebek, ternak kambing, endingnya ini. Endingnya ini. Apa yang kita banggakan? Karena ini punya kita sendiri. Betul atau tidak? Sapi saya, kambing saya, ikan saya. Dan ketika mereka melihat semua itu Bapak Ibu, satu, mereka akan punya cita-cita yang sama. Setuju atau tidak kira-kira? Padahal ini hanya untuk tingkat kecamatan. Sudah tidak mampu saya.
Kalau kita hitung, ayam 2000 berarti berapa produksi per bulan? 8.000 ekor yang dipotong. Bebeknya 2.000 juga, berapa per bulan? 16.000. Gitu loh kurang. Nah, jadi kalau buat rekreasi seperti ini, Pak. Terus yang kedua, kalau sudah ada pohon durian, alpukat, ini kan musiman durian. Alpukat yang bisa kita setting, apalagi Miki bisa buah sepanjang tahun. Tapi tidak mungkin bisa kita buat planning tiap hari bisa panen. Nah, karena itu buah dan itu cukup jadi maskot. Tapi yang harus panen tiap hari, sayur harus ada. Ikan harus ada. Nah, usahakan bawa mereka ke edukasi. Jadi ya memang tenaganya ini ya harus super. Ngelayani tim, ngelayani tamu yang datang, jelaskan. Sehingga apa Bapak Ibu, tempat ini akan menjadi rumah mereka. Kira-kira kalau di daerahnya Bapak Ibu ada begini, cerita enggak ke orang lain? Pasti cerita. Dan nongkrong pasti di sini. Menjadi kebanggaan satu daerah. Dan menjadi contoh itu begini, gara-gara saya bangun ini, Pak Bupati waktu itu semua kecamatan disuruh niru. Semua kecamatan disuruh niru. Dan itulah goal kita. Bisa dipahami Pak, mudah atau susah? Banyak orang kan berkata begini, kalau ayam saya sudah banyak, jual di mana? Kalau kambing saya sudah banyak, jual di mana? Itu kan pertanyaan orang kalau. Betul atau tidak? Percayalah, saya punya sapi 400 loh, tidak cukup untuk ini. Induk kambing saya 300 lebih, sampai hampir 400-an. Tidak cukup untuk ini. Kenapa saya katakan begitu? Seandainya kambing saya 210 ekor Bapak Ibu, ini hanya mampu sehari 1 ekor. Paham maksud saya? Sekalian di sini saya akan jelaskan kambing dulu. Teori menjadi miliarder yang kedua Bapak Ibu, selain dari ayam, kita bisa mulai dari kambing. Kambing ini saya harapkan untuk Bapak Ibu yang tinggal di desa, yang tinggal di pelosok, yang tinggal di tempat-tempat yang sepanjang mata memandang hijau. Saya temukan konsep kambing itu di tengah-tengah hutan Nias. Waktu itu ya saya ini setiap tahun biasanya ambil waktu 2 kali Bapak Ibu saya masuk hutan. Saya masuk hutan, masuk ke daerah terpencil untuk ngajari orang bertani. Jadi karena mereka sudah terisolasi. Itu yang saya gunakan waktu untuk saya belajar sambil membagi ilmu. Kambing ini tujuannya begini. Yang kepengen jadi orang sukses kan bukan hanya orang kota, setuju atau tidak? Orang desa kan juga punya potensi yang sama. Sekalian Gunung Kidul, mana yang mau di Gunung Kidul tadi? Ibu ya, baik. Ada lagi yang daerahnya tandus, isinya kapur, isinya tanah berpasir, batu-batuan? Tidak ada lagi? Daerah mana? Lamongan tonggoku ya. Madura, Kak Madura. Sumenep, oh engkih Bu. Nah, saya minta maaf begini. Ketika kita punya kambing Bapak Ibu, ini teori saya dulu. Teorinya begini, 1 ekor kambing, kita mulai hanya 1 ekor. Yang kita harapkan dalam waktu 6 bulan jadi 2. Caranya bagaimana? Kita beli kambing yang cempe. Tahu kambing cempe? Kalau umur 4-5 bulan saya pelihara, selama 6 bulan sudah besar atau enggak kira-kira?
sudah besar. Usahakan ditukarkan lagi jadi kecil-kecil 2. Ini goalnya cuma di situ. Ini cara multifikasi kambing tahap awal. Nah, kalau 1 jadi 2, 2 jadi berapa? 4. 4 jadi berapa? 16, 30, 32. Kalau ini Bapak Ibu, siapa yang murid anaknya anaknya masih sekolah SMP kelas 1 atau SMP kelas 2 gitu? Ada? Ada anaknya yang SMP di sini? Ada? Tolong belikan kambing atau domba. Bisa kan? Tolong ya. Supaya begini. Calon pemimpin zamannya para nabi saja Bapak Ibu, peliharaannya domba. Saya minta tolong, didiklah anak kita jadi pemimpin. Belajarnya dari si kambing atau domba. Kalau gampang nurut, domba. Susah diatur, kambing. Nah, teori ini bukan teori khayalan. Teori ini sudah betul-betul pernah saya lakukan. Jadi 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72. 72 berarti berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun itu kalau anak 1 SMP lulus SMA masuk kuliah, betul atau tidak? Seandainya anak-anak di desa tahu ilmu ini Bapak Ibu, insya Allah tidak ada orang miskin di desa. 1 jadi 2, 2 jadi 64 ini ya. 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. Ini hitungannya gampang. Betul atau tidak? Tetapi goal saya sebenarnya tidak perlu sampai di sini. Goal saya itu cukup di sini. 48 itu berapa tahun? Caranya gimana untuk melatih tanggung jawab? Saya minta tolong 1. Ini kaki kiri adalah investasi. Tadi ayam dan jagung Madura. Sekarang kalau kaki kanan kita adalah kambing, berarti kaki kiri kita pakannya kambing. Tanaman yang bisa menghasilkan harian, yang bisa batangnya, limbahnya jadikan pakan kambing, itu adalah jagung. Jagung manis. Kalau kambing kita 1, kebutuhan pakan sehari berapa kilo Bapak Ibu? Anggap aja 4 kilo. Berarti kali 4 ada berapa? 16 batang. Sehari 16 batang. Anggaplah 20 batang. 20 batang itu cuma 2 meter. Saya minta maaf, sehari tanam 2 meter berat atau tidak? Main-main atau serius? Saya minta tolong. Sebelum planning, kalau kambing 1 boleh deh bareng dulu. Tapi sebaiknya jagung dulu ditanam. Begini loh Bapak Ibu. Untuk penyelamatan generasi ke depan, yang hilang dari anak kita kan kreativitas. Bapak Ibu yang usia di atas 40-50 tahun, saya mau ingatkan dulu. Dulu waktu kecil Bapak Ibu sudah kreatif atau belum? Disuruh kerja keras tidak sama orang tua? Minimal masak, nyuci, buat baju pun bisa, betul enggak? Gembala kambing disuruh kerja. Anak sekarang loh, mainan handphone, terus habis gitu tanggung jawabnya kuat atau tidak? Kayak tugasnya dia itu hanya 1, belajar dan main. Betul atau tidak? Goalnya kan hanya lulus. Paham maksud saya?
Percayalah Bapak Ibu, ini akan jadi bom waktu. Tadi saya bergurau sama Pak Bambang, dibuka lowongan tukang sapu, yang datang sarjana. Paham maksud saya? Pemerintah buka kan lowongan tukang sapu jalan itu, yang daftar sarjana. Berarti ada penumpukan besar di kelulusan university. Karena itu saya minta tolong. Anaknya Bapak Ibu mau jadi pengusaha enggak? Anaknya Bapak Ibu mau jadi orang sukses enggak? Tolong latih dari sedini mungkin dengan tanggung jawab. Mungkin dia akan ngotot enggak mau. Mungkin dia akan marah, gengsi, malu dan sebagainya. Tapi tolong dengan sangat. Bapak Ibu sebagai orang tua wajib melakukannya. Saya terhadap anak-anak saya sangat keras Bapak Ibu. Saya bagi warisan tahun 2019. 6 tahun lalu. Seluruh aset saya bagi ke anak saya. Semua saya kasih perusahaan masing-masing. Sapi semua saya kasih ke anak-anak saya. Saya bilang kalian waktunya kerja sendiri. Jangan sampai besok ketika saya sudah mati baru belajar kerja. Betul atau tidak? Nangis Bapak Ibu. Anak saya tidak pernah megang sapi banyak, megang sapi 400, setiap hari ada korban itu. Harus ngeceki sapi bunting, sapi yang mau kawin dan sebagainya. Harus cari pakan, harus ngolah pupuk dan sebagainya. Saya sendiri keras terhadap anak-anak saya. Karena apa? Takut. Kita semua pasti meninggal loh Bapak Ibu. Betul atau tidak? Tadi saya katakan di tadi pagi, lebih baik kita tidak pernah kaya daripada kita meninggalkan warisan harta ke anak kita yang tidak bisa mengelola. Saya katakan jujur, saya jadi miliarder yang baru ini baru lagi saya jadi miliarder setelah saya kosongkan diri. Mulai 2019 saya kosongkan, saya kasih semua, saya jadi keliling-keliling itu apa Bapak Ibu? Berkelana, pengelana, bolang. Gara-gara ada COVID, gara-gara ada kelangkaan pupuk, saya masuk kandang lagi. Saya bangun dari nol, dari kosong, tidak ada apa-apa. Saya tetap jadi miliarder lagi. Makanya sampai saya berguru dengan Pak Bambang, taruh saya di hutan, tetap 3 tahun jadi miliarder. Karena apa Bapak Ibu? Ilmu, kebiasaan, pola. Dan Bapak Ibu pun harus melakukannya. Saya ingat betul dalam 6 tahun ini saya bangun berapa destinasi lagi. Dan nilainya semua sudah miliar semua sekali bangun. Tapi saya minta tolong, tanggung jawab dijalankan. Untuk anak-anaknya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu sayangi, tolong jangan dimanja. Nyayangi itu bukan menuruti, menyayangi itu melatih, mendidik. Saya minta tolong, belikan kambing 1, pasti dia akan dihina teman-temannya. Setuju atau tidak? Tapi percayalah, yang hina itu loh tidak akan berhasil. Tapi tanggung jawabnya di mana? Setiap hari suruh nyangkul 2 meter. Masih manusiawi tidak kalau nyangkul 2 meter? Anak-anak pondok pesantren nyangkul 2 meter sehari masih bisa enggak Pak? Nyangkul 2 meter enggak selesai, enggak habis waktu 2 jam kok. Tapi tanggung jawab sudah diberikan. Kemudian kita tanam cuman setiap hari 20 jagung muda, jagung manis. Enggak harus jagung manis, jagung yang bisa dipanen muda. Ada tujuan Bapak Ibu yang kedua. Kenapa kita harus tanam jagung manis? Hari ini China, makanan yang laris di mall
jagung rebus. Sudah divakum. Saya kemarin meeting dengan pengusaha dari Surabaya. Dia sampai saya tawari, Pak, petani kita mau jual jagung 1 bijinya 1.000. Kaget dia. Serius. Saya butuh untuk membuatkan pasar. Dia langsung kepengen ngerancang pabriknya, jagung direbus, divakum, jadi orang tinggal makan. Cuman dia minta jenis yang khusus, Hokkaido, yang dari Jepang. Karena apa? Jagungnya tidak berserat. Ya kita lagi riset kan. Kemarin bibit saya order, saya akan coba. Nanti kalau sudah clear jadi, saya akan perintahkan semua tanam ini. Nah, tujuan jagung manis satu. Setiap hari saya tanam cuman 20, yang hidup 16. Tolong dilatih untuk merawat. Nggak boleh tanam sekaligus. Setiap hari harus bekerja. Tujuannya apa? Merubah cara berpikir, merubah tanggung jawab, merubah attitude. Percayalah Bapak Ibu, setahun pertama Bapak Ibu ngomel terus, karena anaknya lupa terus. Ada saja alasan untuk menghindar. Betul atau tidak? Ketika ada waktu kosong, arahkan mereka ke sini. Nanamnya setiap hari 16 Bapak Ibu. 16 jagung. Pendapatannya dia kecil loh. Bilang ke dia, hasilnya uang sakumu. Paham maksud saya? 4, 16 berarti dapatnya uang berapa Bapak Ibu? 16.000. Jualnya suruh dia latih, walaupun Bapak Ibu mentori dari belakang. Titipkan si A, titipkan si B. Supaya apa? Natural bisnisnya hidup. Terus yang kedua, 6 bulan berikutnya populasinya naik enggak? Jadi berapa? 32, karena kambingnya 2. Berarti sangunya dia naik enggak uang sakunya? Naik. Anak-anak pondok pesantren latih ini juga. Supaya anak pondok itu dilatih tanggung jawab, menghasilkan dan bertanggung jawab. Paham maksud saya ya? Kemudian setelah 1 tahun, kambingnya kan jadi 4 nih. Pakannya tambah banyak enggak? Tambah banyak. Jadi berapa? 64.000 pendapatannya. Bulan ke-18 naik lagi gajinya. Ini kali 4, 32, kali 4, 128.000. 24, 2 tahun gajinya dia per hari sudah 256.000. Saya mau tanya, anak SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 sudah punya gaji 250.000, berarti dia sudah bisa bayar orang. Setuju atau tidak? Yang separuh untuk gaji orang, yang separuh pendapatannya dia. Belum lulus SMA saja gajinya sudah sama dengan gurunya. Betul atau tidak kira-kira? Saya kepengen bayangkan Bapak Ibu anak-anak yang akan seperti itu. Kalau dia sudah 24 berarti 30, pendapatannya dia sudah 500.000. Setelah 36, 3 tahun sudah jadi 1 juta. Seandainya deh, tidak usah sampai 6 tahun. 3 tahun saja stop. Kuliah, sudah punya pendapatan, anggaplah dibagi 2 sama karyawan sama operasional ya. Pendapatannya dia sudah tinggal 500.000. Sudah 1 bulan 15 juta. Kalau dia mau kuliah, kira-kira kuliahnya niat atau tidak? Sebentar. Kalau dia kuliah nyari ilmu atau nyari ijazah? Nah ini yang salah. Kalau dia sudah punya penghasilan begini, ada 2 pilihannya, kuliah atau tidak kuliah.
Betul atau tidak? Tapi kalau dia kuliah berarti akan memperdalam bisnisnya dia. Betul atau tidak kira-kira? Saya minta tolong yang punya santri, yang punya murid, bawa ke sini. Tujuannya sepele Bapak Ibu. Kalau anak kuliah dia sudah punya pendapatan, kuliahnya beda. Dosennya ngomong macam-macam dilawan sama dia. Ngajar gak bener dilawan sama dia. Dan dia paling serius cari ilmu untuk masa depannya sendiri. Bukan untuk mencari pekerjaan, untuk menjadikan company. Untuk jadi perusahaan. Dia sudah mulai ngelatih orang loh. Bapak Ibu tanya Pak Bambang, anaknya kuliah sambil jualan. Ini mau wisuda anak yang pertamanya Pak Bambang. Kemarin jualan franchise, jualan makanan. Isinya tiap hari ngeluh. Ya Pak Bambang, ya kuliah bawa mobil. Pendapatannya dia itu maksimal cuma 6 juta sebulan. Makanya dia sudah sekarang over. Yang jualan dikasihkan anak buahnya, dia sudah jadi cari pekerjaan lain lagi. Dan minta maaf. Kita pun melatih, kita harus seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah 36 bulan, 3 tahun, seandainya cukup di 3 tahun, oper, saya enggak ke trading, ini trading. Kecil dibesarkan, besar dijual, itu trading. Tetapi kalau sudah di level ini, over ke breeding, beranak. Ketika ke beranak Bapak Ibu, potensinya segini nih, 4 jantan, 60 betina. Seandainya mau diteruskan deh sampai ke level ini. Sampai punya kambing anggaplah 250 ekor betina. Sudah banyak atau sedikit? Kecil. Ini hanya melayani satu warung yang habis 1 ekor. Saya maaf, Bapak Ibu pernah tahu warung sate enggak? Yang sehari motong 1 ekor itu warung besar atau kecil? Biasa kan? Banyak warung sate yang terkenal pasti 10 ekor sehari. 5 ekor. Kalau ini hanya melayani 1 warung yang kecil. Belum akikah, belum kurban. Jadi kenapa kok begitu? Usianya kambing itu Bapak Ibu setiap 7 bulan dia beranak 1. 7 bulan beranak. Berarti anggap aja di sini kalau saya bagi 7 ketemu 1 deh per hari. Betul ya? Untungnya kambing paling harganya jualnya 1 juta. Sampai 1.500.000. Kalau sehari 1 berarti 1 bulan berapa Bapak Ibu? 30 juta sampai 45 juta. Ini dari jual kambingnya. Betul atau tidak? Sudah untung belum? Belum tentu. Kalau pakannya masih beli, pakannya masih gaji orang, enggak untung ini. Untungnya kapan? Ketika ini saya teruskan. Ketika kambingnya sudah 250, pakannya sehari 4 kilo, berarti setiap hari pakannya berapa? 1 ton. Butuh tanam jagung berapa sehari? Kali 4. Ketemu berapa? 4.000. Kalau sudah penghasilannya 1 hari 4 juta, dipotong tenaga kerja dan semuanya dibagi 2, ketemu berapa? 1 bulan sudah berapa? 60 juta. Untung mana? Kambingnya atau jagungnya? Tolong anak-anaknya dilatih sampai 3 tahun. Ketika dia sudah sampai di level ini Bapak Ibu, terserah. Dia bisa kembangkan semua enggak kira-kira? Terserah dia sudah punya modal. Buat kafe boleh, warung sate boleh, sambil jagung bakar boleh.
Betul atau tidak? Sekarang mau pindah ke kambing enggak? Takut saya dari ayam sekarang pindah ke kambing. Beda fungsi. Beda fungsinya begini, kalau ayam mengatasi limbah rumah tangga, kalau kambing adalah investasi dan menjadi pemimpin. Percayalah Bapak Ibu, 1 tahun aja Bapak Ibu akan berjuang nyadarkan anak. Begitu dia sudah tahu rasanya, dia akan lebih pintar dari kita. Bisa dipahami? Mudah atau susah? Mudah kalau 1. Tapi percayalah, 1 saja belum tentu berhasil, jangan banyak-banyak. Banyak orang itu protes ke saya begini loh. Lah setiap harinya makan apa? Ya sekarang saya balik. Sebelum pelihara kambing makan apa? Paham maksud saya? Kita kadang-kadang Bapak Ibu berpikir begini loh. Saya kepengen jadi orang sukses. Selalu pikirannya instan. Jangan. Kalau cuma kambing 1 untuk sambilan bisa atau tidak? Terlalu bisa. Masa sih tanam cuma 2 meter butuh waktu 8 jam? Bisa dipahami? Apa yang dibangun? Market. Ini akan membangun market. Bangun marketnya di mana? Saya tunjukkan. Kalau Bapak Ibu setiap hari panen jagung, kalau ada orang butuh jagung cari ke siapa? Ke Bapak Ibu kan? Tapi kalau panennya 3 bulan sekali, orang datang atau tidak? Tidak mungkin. Bisnis yang dilakukan dengan tekun, bisnis yang dilakukan dengan benar, setia terus tidak putus, orang akan datang cari kita. Pertama kita cuma titip tukang sayur, karena kita belum punya market. Tetapi kalau kita sudah setiap hari ada, percayalah, kita jadi magnet yang menarik orang datang ke kita. Saya dengan teori ini Bapak Ibu, tahun 2014, saya itu bergurau, ada teman saya pelihara kambing tahun 2014 sudah 3.000 ekor. Lahannya dia 17 hektar, modalnya 30 miliar. Waktu itu kambing saya baru 3. Saya bilang ke dia, profesornya 5 di belakangnya, dokter hewannya 10. Di Malang sini juga. Saya bilang ke dia, kalau caranya begini, kita lihat 6 tahun ke depan, kambingnya siapa yang masih hidup? Konyol enggak kira-kira? 3 lawan 3.000 Bapak Ibu. Banyak atau enggak perbedaannya? 0,3 Pak. Tapi percayalah, enggak sampai 6 tahun ini kolab. Habis. Karena dia bisnis kambing, ngejar profit. Yang kambing harga 30 juta, 50 juta itu loh Bapak Ibu. Tidak usah disebut. Yang darah murni. Impor. Full blood. Saya kacang. Tahu kambing kacang? Kambing yang paling dihina, dianggap tidak berguna di Indonesia. Dan percayalah, cara bisnis saya tidak cari yang barang wah. Saya tidak cari yang barang mahal. Saya cari barang yang paling murah, asalkan hidup dan ada ekornya. Karena Bapak Ibu kan tidak pernah ngitung kan. Ini kambing apa kan tidak usah dihitung itu kan. Berapa ekor. Coba Bapak Ibu baca di kitab, ditulis tidak jenis kambingnya? Ditulis berapa ekornya kan? Ya sudah, yang penting masih ada ekornya saja. Tolong banggalah dengan apa yang kita punya. Dan percayalah, kambing kacang itu paling nikmat menurut saya. Paham ya? Jadi tolong kalau pelihara kambing, kacang atau gibas yang lokal,
biar dihina banyak orang, enggak apa-apa. Besok-besok kalau sudah banyak kambingnya, beli yang jantan yang agak bagus supaya memperbaiki keturunan. Tapi itu besok-besok. Kalau sekarang yang penting hidup dulu dan bisa pelihara kambing. Memelihara kambing itu loh enggak gampang Bapak Ibu. Betul atau betul? Sudah ada yang pelihara kambing dan banyak yang mati? Banyak, alhamdulillah. Dan inilah konsepnya. Mudah atau susah? Kalau ini diteruskan, berarti kita harus buat kolam untuk jagung. Kayak pola tadi pagi akan berulang. Kalau seandainya sudah pinter saya Pak, sudah bisa sampai di breeding, sudah punya anakan. Goal kita adalah batibul. Tahu batibul? Daerah Brebes, Jawa Tengah ada enggak ini? Di bawah 3 bulan. Kenapa ngejar kambing di bawah 3 bulan? Empuk. Paham maksud saya? Yang kedua, isinya pasti lemak. Ini nanti kualitasnya kalau kita ngejar batibul, dagingnya kira-kira merah atau putih? Putih ke merah muda. Satenya bisa mahal karena harganya mahal. Kenapa kok bisa mahal? Kalau di luar negeri kelasnya sama dengan Wagyu. Isinya di situ dagingnya bukan daging dan lemak. Dombanya. Lah, kalau sudah pakai model kayak begini, penggemukannya umur 1 sampai 3 bulan. 3 bulan jual, 3 bulan jual. Makanannya apa? Makanannya spesial. Apa makanan terbaiknya dia? Labu kuning. Atau singkong rebus. Oh, spesial enggak dia makannya? Spesial, karena kita ngejar lemak. Gula kalau tidak dipakai banyak gerak Bapak Ibu disimpan dalam daging jadinya lemak. Nah ini yang kita kejar. Rasa dagingnya pasti manis. Dan ini sudah pasarnya berbeda. Di Indonesia ini Bapak Ibu jangan salah. Kalau beli daging sapi kan cuma 100 sampai 145 nih, betul ya? Tapi minta maaf. Kalau sudah kelas Wagyu berapa? 100 itu yang palsu. Itu disuntiki Pak, sama lemak. Keluar marbelnya. Aslinya berapa? 4 juta. Sapi 1 kilo harga 4 juta Bapak Ibu. Yang konyol 1. Banyak yang beli. Walaupun setahun sekali. Nggak ikhlas, 1 piring 2,5 juta gitu, nggak ikhlas Bapak Ibu. Tapi kelas tertentu ketika menjamu orang pasti ngejar ke sini. Terus yang kedua, kalau kita punya domba ini, ya nggak usah lah sampai harga 2 juta. Seandainya 1 kilo bisa laku 100 sampai 200 ribu saja, sudah bahagia enggak? Sudah bahagia. Saya minta tolong, besok ketika sudah pinter buat ini, buat yang terbagus. Ini yang berkelas. Sapi yang kalau yang kedua daging yang bisa dikembangkan model gini sapi Bali. Sapi Bali itu adalah sapi yang menurut saya nomor 2 kualitas dagingnya di dunia. Nah Bapak Ibu tadi kan sudah buat kuteja, betul kan? Sudah bisa buat pakan fermentasi, betul kan? Makan fermentasinya sapi supaya keluar marbel di lemak di dagingnya, berarti kasih karbohidrat yang difermentasi. Karbohidrat jadi fermentasi jadinya apa? Tape. Tahu singkong Bapak Ibu? Singkong rasanya apa? Manis. Kalau sudah jadi tape rasanya manis, harum, asam. Betul kan? Kalau airnya tape diberikan ke sapi jadinya apa? Mabuk.
Sapinya ngefle, tenang, rileks. Betul ya? Kayak sake di Jepang, kalau di Indonesia air tape. Itu kan cuma istilah saja. Nah, ketika ternak kita dikasih minum itu, dia jadi rileks. Makan banyak, malas. Tidur, duduk, berdiri, tidur, duduk, berdiri. Bukan dipijeti. Dipijeti itu untuk meningkatkan nilai jual saja. Tapi yang sebenarnya dari makanan. Sehingga kualitas dagingnya bagus. Saya dulu punya slogan, tapi sekarang sudah tidak lagi ya. Setiap orang yang makan daging sapi saya, daging kambing saya, dijamin tidak selilitan. Tahu selilitan enggak? Tidak nyangkut di gigi, asalkan giginya tidak lubang loh ya. Kalau gigi lubang ya tetap aja selilitan. Artinya empuk. Apa yang membuat beda? Makanannya. Bisa dipahami di sini? Pak, tolong kalau buat tempat destinasi punya yang khas. Ayamnya empuk. Ayamnya dimasak tanpa bumbu. Loh, iya, demokan di depan mereka. Kenapa harus didemokan di depan mereka? Ayam yang Bapak Ibu pelihara dengan limbah rumah tangga yang sudah diolah dengan dedak dikasih booster feed ya. Terus dikasih kuteja minumnya, dagingnya empuk. Dan yang keren lagi satu, masak tanpa bumbu rasanya sudah manis dan gurih. Tolong besok yang sudah pelihara ayam tolong dipotong satu. Tolong dicek betul enggak kata-katanya Pak Bayu. Tapi makanya limbah rumah tangga loh ya. Minta tolong. Besok kalau sudah makan jagung, ya enggak. Ya sama dengan ayam kampung. Tetap gurihnya ada, warnanya jadi lebih kuning, lebih emas, lebih bagus. Tapi rasanya enggak seperti itu. Kalau rasa seperti itu, ini triknya. Ibu-ibu kalau masak bumbu, kelebihan bumbu diapakan? Contoh nih, masak rawon. Ada bumbunya enggak terakhir tersisa? Tolong dibuang di limbah rumah tangga. Yang kedua, kemarin siapa yang bilang tanam padi sudah dipakai itu? Mana tanam padi kemarin yang ngasih beras ke saya? Bapak ya. Pak, ini Bapak Ibu, ini sekalian saya lompat lagi ya. Bapaknya tanam padi. Dikasih ZPT dari salah satunya lengkuas merah. Nah, bapaknya agak protes karena apa? Berasnya jadi merah. Betul kan Pak ya? Begini. Kalau kita nyemprot ZPT pada masa pembungaan, maka kandungan itu akan masuk ke dalam beras. Bapak Ibu pernah nonton YouTube saya, kalau kepingin buat beras rasa durian, pernah enggak? Nah ini bapaknya, Pak ada masih yang belum diseleb enggak Pak? Tolong Bapak tanam lagi, nanti saya jamin. Yang baru ditanam, nanti buahnya, berasnya, bau lengkuas. Paham maksud saya? Nah, tolong Bapak Ibu itu lakukan sebagai main-main. Sudah saya ajari tanam padi belum ya kemarin? Saya sering kali lupa, kadang-kadang ngajarnya banyak Bapak Ibu, ini sudah tak ajarkan atau belum. Gitu. Setiap rumah Bapak Ibu, di tempat rekreasi juga harus ada ya. Setiap rumah itu kebutuhan padi, beras itu kan cuma 25 kilo per bulan, betul ya? Kalau satu panen 4 bulan, berarti beras butuh berapa? 100 kilo beras per 4 bulan. Saya minta tolong, Bapak Ibu tolong, buat swasembada beras. Dan buatlah main-main itu berasnya. Mimpi saya sepele. Anak-anaknya Bapak Ibu, ketika melihat mainannya Bapak Ibu tanam padi, di eksperimen, pertama enggak dianggap. Betul atau tidak? Tapi ketika sudah tahu hasil dan sebagainya, pasti anaknya akan minat. Kemudian Bapak Ibu bilang ke dia, "Nak,
Kalau kamu mau jadi profesor tanpa sekolah, gampang. Buat padi yang berkualitas, yang produksinya luar biasa. Orang-orang di Jepang, Bapak Ibu, anak-anak sekolah, percobaannya sudah keren. Tanam padi. Kalau tadi Pak Budi netaskan ayam kan masih pakai mesin tetas, ada cangkangnya kan. Lah, di Jepang untuk membuat riset, mereka tanpa cangkang. Supaya tahu perkembangan per hari. Dan itu mainannya anak-anak SMP, SMA. Bisa dibayangkan enggak dia lulus SMA jadi kayak apa? Sedangkan di tempat kita, apakah itu diajarkan? Tidak. Bertani apakah diajarkan? Tidak. Saya minta tolong jiwa riset, jiwa untuk penelitian. Ayo kita tanamkan ke anak-anak kita. Saya minta tolong mulainya dari mana? Mulai dari beras. Ini Bapak sudah jadi testimoni. Cuman beras disemprot ZPT yang ditambah lengkuas merah. Itu loh berasnya jadi merah. Terus yang kedua, kalau berasnya itu jadi merah, bijinya ditanam Bapak Ibu, insya Allah buahnya pasti bau lengkuas. Terus kalau seandainya sudah bau lengkuas, Bapak Ibu terus kembangkan ini, cerita ke orang, beras lengkuas, ada enggak orang dapatkan gitu? Enggak ada, karena ini privasi dan eksekutif, betul enggak? Mau jual dengan harga berapapun bisa enggak? Bisa. Sekarang saya tunjukkan. Kalau kita butuh beras 100 kilo, berarti kita harus tanam 200 kilo gabah. Betul ya? Kemarin Bapak Ibu ada yang nonton di Facebooknya Mbah Bam, yang padi dalam galon, itu anakannya 70. Cara tanamnya begini. Ini galon Bapak Ibu. Sudah diajari media tanam belum? Sudah kan? 1, 1, 1. Betul kan? Media tanamnya ini tadi. Terus yang kedua, kenapa saya harus buat sawah palsu model begini? Saya paling tidak senang ketika ada pejabat di Indonesia bilang begini Bapak Ibu. Kalau tidak ada beras ya makanlah singkong. Betul, pernah dengar? Kasih nasi aking juga boleh. Itu tidak bijaksana. Kalau masalahnya itu beras, kita harus tahu masalahnya petani siapa, bagaimana. Petani itu menderita loh tanam padi Bapak Ibu. Kepengen hujan datangnya panas. Kepengen panas datangnya hujan. Ada Bapak Ibu pernah tanam padi hujan, tanam padi betul kan? Habis tanam padi 2 minggu tidak ada hujan betul? Apa yang terjadi dengan benihnya? Mati, tanam ulang. Biayanya mahal. Terus yang paling menyedihkan lagi begitu panen, banjir. Sering atau tidak? Sering. Terus yang ketiga, hamanya tikus, burung, betul atau tidak? Lah kalau kita mikir ke situ semua, tidak akan ada solusi. Cara saya menyelesaikan masalah ini, saya harus pindah tempat. Kalau di sawah terlalu resiko, jangan dikerjakan. Mau tahu rugi kok dikerjakan. Kalau sudah tahu rugi, pindah. Pindahnya di mana? Tanam padinya depan rumah. Betul atau tidak? Saya percaya Bapak Ibu, depan rumahnya Bapak Ibu pasti jauh lebih aman dari si burung. Jauh lebih aman dari si tikus. Dan yang ketiga, di sini belilah galon-galon bekas yang ada diisi air. Supaya satu, tidak komplain lagi perkara kekurangan air. Ini kan sudah petani paling malas kan? Betul atau tidak?
Galon begini Bapak Ibu, tikus tidak bisa naik, percayalah, licin. Terus yang berikutnya lagi, terkontrol. Satu lubang kita tanami 4 biji. 4 biji padi. Bisa langsung, bisa. Disemai dulu, bisa. Usahakan maksimal semai 7-14 hari. Jadi ketinggian hanya sekitar maksimal 7-10 cm. Kalau 7-10 cm kita suruh tanam di sawah, apa kata petani Bapak Ibu? Dimakan keong. Kebanjiran, tidak tumbuh. Karena itu sudah tidak ada alasan saya buatkan konsep sawah palsu. Bapak Ibu kalau pernah nonton video saya yang politik jahat membunuh petani tahun 2020-an, ini adalah senjata pamungkas saya, sawah palsu. Supaya apa? Bapak Ibu tidak kenal musim. Supaya Bapak Ibu tidak kenal kemarau, tidak kenal penghujan. Aman. Kalau 1 galon diisi 4, anakan harusnya bisa 70 Bapak Ibu. Ini jangan saya yang cerita. Saya kepengen kalau 70 yang cerita anak-anaknya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu. Karena apa? Perlakuan pupuknya tiap minggu. Kenapa kok harus tiap minggu? Karena anakan 70. Kalau anakan 70 kali 4 ketemu berapa anakannya? Betul ya? Anggap aja yang bagus 200. 1 anakan keluar 1 male, betul? 1 male bisa keluar 200. Betul ya? Berarti total ada berapa? Padinya, bulir padinya. Dibagi 1000. Ketemu berapa? 40. 40 per 1000 bulir gabah itu beratnya 25 gram. Ketemu berapa? Berarti 1 galon 1 kilo gabahnya. Tapi tolong, jangan saya yang cerita, Bapak Ibu yang cerita nanti. Kalau dihitung 1 hektar, ketemu berapa? Sekarang saya hitungkan. Kalau fairnya Bapak Ibu, fairnya ya, ini bukan 70, saya anggap aja cuma 40. 40 ini 10 kali 10 kali 10, total bukan 200 tapi cuma 40. Saya hanya ambil 1/5-nya. Dikalikan 200 gabah ketemu 8.000. 8.000 dibagi 1.000 ketemu 8 kali 25 ketemu 200 gram. Ini untuk sekolah. Ini pemupukannya sesuai dengan SOP yang Bapak Ibu terima. Besok ya setelah pulang baru SOP dibagikan. Kalau sekarang SOP dibagikan semua tanya SOP. Belum praktek kok tanya SOP. Nah, ketika 200 gram kita butuh berapa kilo? 200 kilo. Setuju? Berarti butuh berapa galon? 1000. 1000 ini Bapak Ibu 1 meter persegi. Ini isinya 3. Berarti berapa totalnya 1 meter persegi? 9. Berarti kalau saya butuh 1000 galon, butuh berapa meter luas tanahnya? 120-an. Saya minta maaf, 120 bisa keluar 200 kilo. Kalau di tempat rekreasinya Bapak Ibu ada padi di situ, orang mau berkunjung enggak? Minimal kelompok tani 1 kabupaten. Kalau kelompok tani jangan tarif 25.000 Pak ya, 100.000. Oh iya, kasih makan, kasih snack, kasih materi. Betul atau tidak? Masih wajar. Pelatihan maksud saya. Nah, pelatihannya apa? Makannya tolong
beras yang ditanam. Supaya apa? Itu jadi muridnya Bapak semua. Tapi ya jangan cuma tanam padi aja, ajari dengan cara buat pupuk dan sebagainya. 1.500 lah paling enggak. Nah, saya minta tolong Bapak Ibu, ini adalah optimalnya. 120 meter menghasilkan 200 kilo. Sekarang kalau seandainya level tertinggi kita ambil, 120 meter menghasilkan berapa kilo? 1.000 kali 1 kilo, ketemu 1 ton. 1 hektar berapa meter? 10.000 dibagi 120 ketemu berapa? Hari ini padi terhebat di dunia dipegang China dengan berat 44 ton per hektar. Indonesia hari ini 6 ton. Kalimantan Barat 2 ton. Kita mau perang model apa? Pasti kalah. Betul atau tidak? Supaya menang satu, kita harus berubah. Dengan cara ini kita keluar cuma 16 ton. Siapa yang bisa mengubah? Kita sendiri. Syaratnya apa Bapak Ibu? Pupuk buat sendiri. Kalau pupuk buat sendiri, ini konsepnya saya tunjukkan. Semua tanaman keluar buah dari apa? Makanannya kan? Betul atau tidak? Nutrisinya kan? Kalau kita anakannya banyak, dikasih nutrisi sedikit, gabuk. Nggak isi buah. Anakannya banyak, dikasih nutrisi cukup, semua berisi, insya Allah beratnya pasti naik. Berarti pemberian nutrisi itu enak mana Bapak Ibu? Bapak Ibu enak makan sehari 3 kali atau 3 hari sekali makan 9 piring? Sebentar. Ayo kita luruskan sama-sama. Enak mana sehari 3 kali, 1 piringan, betul kan? Atau 3 hari sekali langsung 9 piring? Sama dengan tanaman. Tanaman itu butuh makan setiap hari. Kalau kita sudah tahu konsep ini, berarti lebih baik pupuk sering atau 3 bulan sekali? Pupuk sering. Pupuknya jumlahnya kecil-kecil. Karena itu kita akan bawa Bapak Ibu ke depan seperti tadi Bapak Ibu lihat, pakai drip, pakai pertanian presisi. Jangan dilakukan dulu sekarang. Goal awal dulu ini, nanti punya uang, kembangkan. Punya uang, kembangkan. Punya uang, kembangkan. Itu program sombong. Itu programnya orang malas itu. Kalau cuma punya 1.000, masa enggak kuat sih nyemupuk setiap minggu sekali? Ngocor curut gitu aja. Saya minta maaf. Kita akan ke modern, tapi mulai dari basic. Kenapa saya harus mengajarkan ini Bapak Ibu? Begini loh ya. Semua tempat edukasi, tolong pondok semua ya. Kalau Bapak Ibu nanti mau buat tempat rekreasi, tolong ingat ini. Ini visi saya. Hari ini anak-anak yang kurang beruntung masih banyak atau tidak? Mereka jadi miliarder itu mungkin atau tidak? Bukan, kalau kondisi realnya hari ini. Mereka punya modal atau tidak? Visi saya satu. Saya ngajari dari ayam 10, kambing 1, limbah rumah tangga. Saya minta maaf.
Ini modal besar atau modal kecil? Hampir tidak pakai modal kan? Kemudian ini sekolah. Setelah lulus sekolah, belajar punya gaji. Yang kita sebut dengan penghasilan harian. Punya income. Minimal 1 deh. Cukup untuk hidup pas-pasan. Anggaplah target kita 1 bulan 3 sampai 5 juta. Minta tolong, usahanya jalan atau tidak ini? Ayamnya tetap jalan atau tidak ini? Semua tetap jalan kan? Dan belajar berubah di sini. Ini untuk ngejar ini Bapak Ibu hanya butuh waktu 60 hari. Untuk dapat gaji itu hanya butuh waktu 60 hari. Nyangkul, nyiapkan, nanam. Yang paling susah bukan nyangkul, bukan nanam. Tapi jual. Karena harus bentuk pasar. Kenapa saya kasih tenggang 60 hari? Karena waktu promosi itu ngoyo 1 bulan itu sudah. Bulan pertama anggap aja separuh dijual, separuh bagi-bagi. Sambil buka pasar. Karena itu di awal tadi saya katakan mulai tingkat RT. Marketing tersusah itu tetangga kita, sudah percayalah. Saya sudah mengalaminya berkali-kali. Saya di Mojokerto Bapak Ibu dulu, sayur ini saya kelilingkan. Dan tidak ada yang jual, tidak ada yang beli. Sayur organik loh, yang beli orang luar. Kalau orang luar yang beli tidak pernah saya hitung. Kenapa saya tidak pernah saya hitung? Karena itu berarti saya tidak berhasil jadi marketing. Sampai pada akhir klimak Bapak Ibu, ketika sudah saya bangun semuanya pasar 2-3 bulan, semua yang beli tempat saya harus antri. Jadi harus nulis daftar tunggu. Terutama telur. Telur itu bisa antrian sampai 100 orang. Karena telur yang kita produksi obat. Dan harganya murah. Nah, kalau sudah lulus ini Bapak Ibu, kan Bapak Ibu bisa naik level ke 1005 nih, betul ya? Sekarang 1005 ini sudah diganti menjadi 1015. 1000 meter itu bisa menghasilkan 15 juta per bulan. Beberapa daerah 20. Cuman jualan sayur. Bedanya satu, kalau di desa segini dijual 1000, kalau di kota segini dijual 4000. Alasannya metik sendiri lebih mahal. Karena dia milih-milih. Nah, kalau sudah 1005 Bapak Ibu, sudah sampai tembus di sini, penghasilannya sudah pasti. Dan dia akan melangkah ke investasi. Ayamnya dibesarkan mau jadi miliarder atau apa terserah. Yang penting keluarga cukup. Saya minta maaf. Kalau sampai di sini hanya butuh waktu 1 maksimal 2 tahun selesai. Kalau sudah begini kira-kira sudah tahu enggak dia bidangnya di apa? Tahu maksud saya? Tahu enggak sudah kemampuannya di mana? Dan kelebihan uang ini jadi investasi. Nah, karena itu saya minta tolong dengan sangat. Mulailah modal ini tanpa modal. Model ini Bapak Ibu gampang sekali. Bisa diterima kira-kira? Pak, tempat rekreasinya harus ajarkan ini ya. Bapak harus belajar ngajar. Dan yang paling penting ada contoh. Buat sedikit-sedikit, tidak usah ngoyo. Kayak tadi paket umroh mulai buat. Ini nanti ke sana. Setiap planning kita buat. Tujuannya apa Bapak Ibu kita tahu step by step. Ini sudah jelas langkah-langkahnya? Oke, ayo belakang, penanya belakang.